Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melanjutkan tentang presentasi materi kuliah 9 dan 10, yakni regio fasciae, regio coli, oral sapiti, cavum nasi, cranium, meninges, ventriculi, dan vaskularisasi otak. Sebelum kita mulai, perkenalkan, saya Azhar Safira dengan NIM 513002569 dengan teman saya. Kenalkan, saya Dina Amalia Azahra dengan NIM 51300259092 dan teman saya. Perkenalkan, saya Raihana Nuha Zahira dengan NIM 513002509. Baik, langsung saja silakan yang bertugas untuk materi pertama bisa share screen dan memulai presentasinya. Oke, baik teman-teman, izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Oke, kita mulai ya. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan tentang Regio Fasciae et coli. Jadi, Regio Fasciae et coli itu merupakan bagian wajah dan juga leher. Oke, kita masuk yang pertama. Di sini ada vertebra cervical. Itu termasuk tulang belakang yang dimana itu tulang leher ya teman-teman. Nah ini tuh di sini ada gambar atlas sama ada gambar aksis. Jadi vertebra cervical yang satu C1 itu namanya disebut atlas. Kalau yang C2 itu disebut aksis. Nah ini tuh menampilkan struktur tulang leher pertama yang menopang tengkorak. Jadi C1 atau atlas itu fungsinya untuk menopang tengkorak, termasuk bagian anterior ada ada anterior arch, posterior arch, dan superior articular facet untuk persendian dengan tulang kepala. Kalau yang C2 dia disebut aksis, itu tuh biasanya untuk menghubungan antara tulang C1 dan C2 serta keberadaan ligamentum transversum. Ligamentum transversum itu yang menjaga stabilitas tulang leher seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini itu ada potongan horizontal dan saraf wajah. Nah, ini tuh ada kelenjar parotid, teman-teman. Ini itu kelenjar parotis yang dimana itu menunjukkan letak glandula parotidea di dekat telinga. Jadi dekat telinga kita tuh nanti ada kelenjar parotis seperti itu. Terus di sini ada saraf facialis ini, nervus facialis atau nervus ketujuh. Itu tuh menampilkan cabang-cabang saraf wajah yang penting untuk ekspresi wajah, seperti ramus temporalis, nah ini ramus temporalis ini. Terus ada rami zigomatik. Nah, ini rami zigomatik, ada rami bucce, bucales, terus ada ramus marginalis, mandibula, dan ramus coli, seperti itu. Jadi di sini gambar dari kelenjar parotid sama nervus facialis 7, yang tujuannya untuk membuat ekspresi wajah. Oke, kita lanjut. Nah, ini tuh di sini ada otot-otot wajah, teman-teman. Nah, ini tuh dibagi jadi ada otot di area mata atau biasanya juga di area dahi, kemudian ada di area mulut dan hidung, kemudian ada otot di leher atas. Nah, untuk otot-otot yang ada di sekitar mata sama dahi itu ada otot orbicularis oculi. Dia tuh untuk menutup mata dan musculus occipitofrontalis itu untuk mengerutkan dahi. Kemudian untuk otot-otot yang ada di area mulut dan hidung itu, untuk yang di sekitar mulut itu ada musculus orbicularis oris. Fungsi itu biasanya di sekitar bibir ini. Terus kemudian ada musculus zygomaticus, itu letaknya di pipi, biasanya untuk tersenyum. Kemudian ada musculus buccinator, di pipi juga seperti itu. Terus kalau otot-otot yang ada di leher atas, itu otot-otot yang ada di leher atas itu ada platisma, ini platisma yang besar ini platisma di leher, dia itu ini tuh merupakan otot tipis yang menutupi bagian depan leher seperti itu. Oke, kita lanjut.
Nah, ini di sini ada fascia cervicalis dan struktur leher dalam. Nah, ini tuh menjelaskan lapisan pembungkus dan organ yang ada di leher. Nah, ini tuh ada lapisan fasia, yaitu lamina superficial. Mana ya? Lamina superficial, fascia cervicalis. Terus ada pra, pra, prae, trachealis, yang dimana itu dia membungkus kelenjar tiroid. Mana ya? Paro, apa namanya? Prae, pratrachealis. Terus ada pravertebralis. Terus ada organ dan pembuluh darah. Jadi di sini tuh menunjukkan posisi trakea, esofagus, kelenjar tiroid, serta vagina karotika. Nah, vagina karotika ini nanti itu berisi arteri karotis komunis, vena jugularis interna, dan nervus vagus. Seperti itu. Nah, ini gambarnya ini platisma, terus ini ada trakea, terus esofagus, terus ada apa kelenjar tiroid dan vagina karotika tadi itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada otot suprahyoid dan infrahyoid. Nah, ini tuh menunjukkan otot-otot yang berhubungan dengan tulang lidah atau osioideum. Nah, ada otot suprahyoid. Suprahyoid. Kono gambare. Suprahyoid. Nah, suprahyoid itu otot di atas osioid seperti musculus digastricus. Nah ini musculus digastricus ini dia tuh berhubungan dengan di atasnya osioid. Terus ada musculus milohyoid. Nah ini musculus digastricus, yang ini musculus milohyoid yang membantu membuka mulut. Kemudian ada infrahyoid. Nah, infrahyoid ini otot di bawahnya osioid. Kalau yang supra kan di atas. Dari namanya aja kan suprahyoid, berarti dia itu muskulus yang ada di atasnya osioid. Kalau infrahyoid berarti dia otot yang ada di bawahnya osioid, seperti itu. Kalau yang suprahyoid itu tadi ada musculus digastricus sama musculus milohyoid. Kalau yang di infrahyoid di bawahnya osioid itu tadi ada musculus sternohyoid sama musculus omohyoid. Nah, ini gambarnya ini. Ada sternohyoid sama omohyoid. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada anatominya leher dari sisi lateral, dari sisi lateral. Nah, ini tuh menunjukkan otot dan saraf yang ada di samping leher. Nah, di sini ada otot besar. Nah, otot besar ini dinamakan sternocleidomastoideus atau musculus SCM yang biasanya di praktikum, teman-teman. Terus kemudian ada musculus trapezius. Nah, ini trapezius ini di belakang kayak di pundaknya gitu. Terus kalau yang di SCM itu ini. Jadi dia otot terbesar yang ada di leher bagian sisi lateral. Terus kemudian di sini ada plexus brachialis. Nah, plexus brachialis ini merupakan kumpulan saraf yang muncul di antara otot-otot skaleni. Nah, ini otot-otot skaleni ada posterior, medius sama yang bagian anterior. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada otot-otot prevertebrae. Nah, di sini tuh otot-otot yang berada di depannya tulang belakang di bagian leher. Ini kan tulang belakang. Nah, ini tuh otot-ototnya itu ada musculus longus capitis. Nah, ini musculus longus capitis. Terus kemudian ada musculus longus coli. Nah, ini coli di sini. Terus ada kelompok musculus scaleni yang tadi itu ada tiga, ada anterior, ada medius, sama posterior. Oke, kita lanjut. Nah, ini di sini ada persarafan dan vena yang ada di leher. Venanya ini di sini ada vena jugularis externa. Nah, ini vena jugularis externa. Kemudian ada vena facialis. Ini vena facialis, ini vena jugularis externa. Kemudian sarafnya itu cabang dari plexus cervicalis. Cabang dari plexus cervicalis itu ada nervus occipitalis minor. Nervus occipitalis minor. Di sini kok ada gambarnya. Nah, pokoknya itu nervus occipitalis minor, kemudian ada nervus auricularis magnus, dan nervus phrenicus. Nervus phrenicus ini buat diafragma. Jadi dia nanti sampai di bagian abdomen. Terus kemudian ada ansa
cervicalis, yang dimana itu saraf yang berbentuk jerat yang menginervasi otot-otot di infrahyoid. Jadi otot-otot di bagian bawahnya osioid. Oke, kita lanjut. Ya, ini sama ya teman-teman. Ini ada plexus brachialis, nervus phrenikus, nanti dia itu sampai diafragma, terus ada nervus vagus. Nah, ini terus kemudian ada nervus cervicalis, ada arteri vena subclavia. Oke, kita lanjut. Nah, ini sama aja. Ini nervus phrenikus, terus nervus sacoli. Kita lanjut aja. Nah, ini sama terus ya teman-teman. Nah, ini arteri karotis komunis, arteri karotis interna, berarti dia di dalam. Terus kalau arteri karotis eksterna, kemudian ada arteri facialis, arteri lingualis, musculus omohyoid, terus ada musculus digastricus, truncus tyrocervicalis, arteri vertebralis. Oke, kita lanjut. Nah, ini otot-otot tadi yang di sekitar mata, itu dia ada musculus orbicularis oculi, buat menutup mata, terus yang di dahi ada musculus occipitofrontalis, itu fungsinya untuk mengerutkan dahi. Terus yang di sekitar mulut itu ada musculus orbicularis oris. Terus ada arteri facialis. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke fasei superficial. Jadi otot-otot wajah yang di bagian superficial. Halo. Iya, tapi sebenarnya males. Cuma ya, soalnya kalau sore ke bawah ini jaringan udah. Ya, Mohon maaf teman-teman, tadi ada sedikit jaringan. Oke, kita lanjut lagi ya. Izinkan saya share screen kembali. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya? sudah Kak Dina. Oke, Sudah. lanjut ya. Nah, di sini ada fase superficial. Nah, itu menjelaskan otot-otot wajah di bagian superficial. Nah, ini tuh tadi ada ini musculus levator labii superior, terus ada musculus procerus di sini di atasnya hidung, terus kemudian ada musculus occipitofrontalis, musculus orbicularis oculi, musculus orbicularis oris di sekitar mulut. Kemudian ada musculus mentalis ini di apa sih namanya ini? Di dagu. Terus kemudian ada platisma ini tadi di leher di sisi lateral, kemudian ada ini kelenjar parotid nanti di sini di dekatnya ke telinga. Oke, kita lanjut. Nah, ini otot-otot regiofasei. Nah, otot wajah. Jadi dibagi dua, ada otot untuk ekspresi, ada yang buat pengunyah. Nah, untuk yang otot wajah itu diinervasi oleh nervus facialis, nervus 7. Kalau yang otot pengunyah itu diinervasi oleh nervus trigeminus, yaitu nervus 3. Nah, ini otot-otot wajah tadi itu dibagi ada yang di sekitar mulut, ada yang di sekitar mata, ada yang di sekitar hidung, sama ada di dahi. Kalau yang pengunyah itu ada yang buat membuka mulut, ada yang buat menutup mulut. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini gambar otot-ototnya. Yang di sekitar mata ada orbicularis oculi, kalau di sekitar mulut ada musculus orbicularis oris. Mohon maaf, teman-teman. Oke, kita lanjut. Izinkan saya share screen lagi ya. Nah, ini. Tadi kan otot di wajah itu kan dibagi dua. Ada yang buat ekspresi, ada yang buat mengunyah. Tuh, kalau yang dibuat ekspresi untuk otot-otot wajah itu diinervasi nervus facialis, nervus 7. Kalau yang buat pengunyah itu diinervasi nervus 3, yaitu nervus trigeminus. Nah, untuk yang otot pengunyah itu tadi ada musculus pterygoideus lateralis itu untuk membuka. Nah, ini musculus pterygoideus lateralis itu untuk membuka mulut. Kalau yang buat menutup mulut itu ada dua, ada musculus masseter sama musculus temporalis. Oke, kita lanjut. Nah, ini muskul otot untuk mulut. Nah, ini di sini kadaver, di gambar di kadaver itu kayak gini ya teman-teman. Nah, ini ada nomor satu, itu musculus occipitofrontalis di dahi. Biasanya itu untuk mengerutkan dahi. Kemudian ada musculus, ini apa, orbicularis oris di sini. Ada dua, ada yang pars palpebralis sama yang pars orbitalis.
Kemudian untuk yang di sekitar mulut orbicularis oris, terus ada musculus procerus nomor 15. Ini biasanya di atasnya hidung. Terus ada musculus depressor supercilii nomor 16. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini otot yang melekat pada bibir atas itu ada musculus quadratus labii superior. Nah, ini otot-ototnya itu ada levator labii superior, ada levator labii superior alacuanasi, musculus zygomaticus minor, musculus nasalis pars alaris, musculus depressor septinasi. Kalau yang di sekitar mulut itu ada musculus orbicularis oris. Oke, kita lanjut. Nah, ini otot-otot yang melekat pada sudut mulut itu ada zygomaticus mayor, ada levator anguli oris, ada depressor anguli oris, ada musculus risorius, sama musculus buccinator. Nah, ini kita lanjut. Mohon maaf, teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, ini tadi kan melekat pada sudut mulut. Kan tadi kan ini ada yang melekat pada bibir atas, ada yang melekat pada sudut mulut. Ya, yang sekarang itu melekat pada bibir bawah. Yang di bibir bawah kita itu ada musculus quadratus labii inferior. Nah, terus ada musculus mentalis. Nah, ini tuh biasanya diinervasi otot wajah, yaitu nervus facialis. Pokoknya seluruh otot wajah yang untuk ekspresi itu diinervasi oleh nervus facialis, nervus 7. Oke, kita lanjut. Nah, ini otot-otot di sekitar mata. Itu ada musculus orbicularis oculi. Ada dua, ada yang pars orbitalis, ada yang pars palpebralis. Terus ada musculus corrugator supercilii. Nah, terus kemudian otot di sekitar telinga itu ada musculus auricularis superior et anterior et posterior. Nah, eh, nama dari telinga aja kan auris ya. Berarti otot di sekitar telinga itu namanya auricularis. Ada yang superior, ada yang anterior, ada yang posterior. Kemudian otot di sekitar hidung itu ada musculus procerus sama musculus nasalis. Kalau yang di otot dahi itu ada musculus occipitofrontalis, ada yang pars frontalis, ada yang occipitalis. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini ekspresi-ekspresi wajah yang bisa kita lakukan teman-teman ini. Kalau wajahnya seperti ini tuh biasanya yang bereaksi tuh muskulusnya occipitofrontalis. Ya, ini tuh mengurutkan dahi seperti ini. Terus kalau kayak gini itu muskulusnya corrugator supercilii. Kalau kayak gini itu musculus orbicularis oculi. Kalau kayak gini tuh procerus. Kalau yang mencucu itu otot yang bereaksi itu orbicularis oris karena dia itu apa di sekitar mulut. Terus ada depressor anguli oris. Nah, ini kalau kayak gini tuh yang bereaksi musculus mentalis. Kalau kayak gini yang bereaksi platysma seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini otot yang dilihat dari sisi lateral. Nah, ini ada musculus temporalis di sini, terus ada ductus parotid ini, terus ini ada musculus zygomaticus mayor, ada yang musculus zygomaticus minor, terus ada levator labii superior, ada levator anguli oris, ada orbicularis oris, ada orbicularis oculi. Ada. Yuk, kita lanjut. Nah, ini apa namanya otot pengunyah. Ada dua. Ada yang untuk membuka mulut, ada yang menutup mulut. Kalau membuka mulut itu ada musculus pterygoideus lateralis. Terus ada dasar mulut itu ada musculus digastricus et mylohyoid sama geniohyoid untuk depresi. Terus ada gaya gravitasi. Kalau yang menutup mulut itu adalah musculus temporalis yang pars inferior sama ada yang pars horizontalis itu untuk retraksi. Terus yang kedua ada musculus masseter et temporalis pars verticalis atau superior et pterygoideus medial. Nah, ini gambarnya ini ada musculus buccinator. Sini ada pterygoideus lateralis untuk membuka mulut di samping ini ya teman-teman. Ini pterygoideus lateralis untuk membuka mulut. Ada juga yang pterygoideus medialis.
Terus ini adalah ada arteri masseterica, ada arteri maxillaris, nervus lingualis. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini eh, otot nervus yang menginervasi otot pengunyah tadi. Kan nervus trigeminus itu menginervasi otot pengunyah, yaitu membuka mulut sama menutup mulut. Nah, nervus trigeminus itu ada tiga. Ada nervus ophthalmicus, nervus maxillaris, sama nervus mandibularis. Ini terus ada rami dorsalis, nervi cervicalis. Terus ada nervus vagus, yaitu nervus ke-10, ramus auricularis ke meatus acousticus externa di bagian telinga dan sebagian kecil pada permukaan posteromedial auricula. Terus kemudian ada cabang dari plexus cervicalis. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada nervus ophthalmicus. Ini tuh ada nervus supraorbitalis, di atasnya orbital, terus ada nervus supratrochlearis, ada nervus lacrimalis, dan masih banyak. Terus ini yang nervus maxillaris itu ada nervus infraorbital, ada ramus zygomaticofacialis, berarti dia itu zigomatik ke facialis. Terus kalau ramus zygomaticotemporalis berarti dia itu di pipi, di bagian temporal. Terus ada nervus mandibularis. Nah, ini kalau ada juga rami dorsalis cervicalis, ini ada occipitalis mayor, occipitalis tertius, rami dorsalis nervi cervicalis ada cervical 4, 5, 6, 7 secara berurutan ke bawah. Kemudian ada cabang-cabang dari plexus cervicalis. Kita lanjut aja. Nah, ini ada, nah ini arterinya yang lebih jelasnya ya teman-teman. Nah ini ada arteri carotis communis, carotis externa, ini kepotong. Sumber aliran arteri wajah yang hitam itu dari arteri carotis interna melalui arteri optalmika, kalau yang merah dari arteri carotis externa. Nah ini kelenjar parotis di dekatnya telinga. Ada rami bucales, ada rami zigomatik, sama rami temporal. Nah, kita masuk ke kafum oris. Kafum oris itu merupakan rongga mulut. Batas-batasnya itu ada di bagian anterior itu ada rima oris. Kalau di lateral ada musculus bucce. Kalau di inferior ada glossus atau lidah. Terus yang di superior itu ada palatum. Palatum itu langit-langit. Kemudian ada di bagian posterior itu ada isthmus faucium. Terus kemudian itu dibagi jadi cavum oris, propium, et vestibulum oris. Cavum oris itu, cavum oris itu rongga mulut. Kita lanjut. Nah, ini ada dua. Ada vestibulum oris sama cavum oris yang propium. Nah, ini batas-batasnya. Kalau di lateral itu ada buke, medial itu ada gingival, gingival itu gusi, kalau dentes itu gigi. Terus ventralnya itu ada labium superior dan inferior, di bagian atapnya ada mukosa dari cavum oris. Kalau yang di cavum oris propium itu batasnya di bagian ventral itu ada labium superior et inferior, di bagian dorsal ada isthmus faucium, di kranialnya ada palatum, di kaudal ada dasar mulut yang dibentuk oleh otot-otot dan jaringan lunak. Kalau di sisi lateral ada gigi dan gusi. Nah, ini gambarnya. Jadi di sini gambar cavum oris itu di sini ada ini otot ini tulang mandibula. Terus ada genio hyoid, terus ini faring, fascia bukoparing. Terus ini ada fascia cervicalis, trachea, esophagus, aorta di sini, perikardium. Kita lanjut aja. Nah, ini isthmus faucium. Isthmus faucium. Nah, itu lateral itu ada arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, dan tonsilla palatina. Tonsilla ini yang bagian apa sih? Biasanya yang terkena amandel itu tonsilla uvula palatina. Terus di superior, di batas superior itu ada palatum mole. Sama yang bagian inferiornya ada radix lingula atau tonsilla lingualis. Nah, ini gambarnya kalau eh, lunak itu palatum durum. Eh, pokoknya palatum durum, palatum mole. Nah, ini. Nah, palatum itu
pembatas antara kafum oris dan kafum nasi. Jadi pembatas antara rongga mulut sama yang rongga hidung. Terdiri dari palatum durum sama palatum mole. Kalau palatum durum itu dibentuk oleh processus palatinus osis maxillaris pars horizontalis osis palatini. Kalau palatum mole itu merupakan jaringan muskulofibrus yang dapat digerakkan dan melekat pada tepi dorsal palatinum durum, diinervasi oleh nervus palatinus dan nervus nasopalatinus. Kita masuk ke lidah. Nah, lidah itu melekat pada os mandibula, terus juga os hyoid, terus prosesus styloideus dan faring. Nah, lidah itu dibagi jadi tiga, ada bagian apex, terus ada korpus, jadi apex itu puncak, terus korpus itu badannya, kalau radix itu akar. Terus ototnya ada dua, ada ekstrinsik, ada yang otot intrinsik. Nah, ini gambar dari lidah. Ini apex, eh, pucuknya, ujungnya, korpus itu badannya, kalau radix akarnya ini di bagian belakang. Nah, ini ada epiglotis. Terus yang eh, ini ada papilla fungiform, ada papilla filiform. Kalau yang di samping itu papilla foliate. Terus ini yang bulat-bulat ini papilla valate. Biasanya ada di praktikum ya teman-teman. Terus ini tansila palatina. Terus kemudian ada foramen cecum ini di bagian tengahnya sini. Terus ada sulcus terminalis kayak bentuk garis V di sini. Kita lanjut. Nah, ini otot dari lidah itu ada ekstrinsik sama intrinsik. Kalau di ekstrinsik itu tadi ada genioglossus, ada hyoglossus, styloglossus, sama palatoglossus. Terus kalau di intrinsik ada musculus longitudinalis linguae superior, musculus transversus lingua, sama musculus veritalis lingua. Nah, arterilisasi ada arteris lingualis. Nah, ini otot-ototnya itu diinervasi oleh nervus lingualis, yaitu nervus kelima. SA 2/3 depan dari nervus 7, sepertiga dorsal dari nervus 9, GSE dari nervus 12 kecuali musculus palatoglossus yaitu nervus 10. Nah, kita masuk ke kafum nasi. Kafum nasi itu rongga hidung. Jadi, nah ini batas-batasnya di bagian anterior itu ada nares anterior atau apertura piriformis. Ini anterior, ini piriformis di sini. Terus posterior ada coana, inferiornya tadi ada palatum durum yang pemisah antara cavum nasi dan cavum oris. Kemudian di superiornya ada lamina cribosa os ethmoid. Di lateralnya ada concha nasalis. Ini concha nasalis. Ini di sini. Kalau di bagian medial ada septum nasi, sekatnya rongga hidung seperti itu. Terus kita lanjut. Nah, ini palatum durum. Yang dekat gigi itu palatum durum. Kalau yang di belakangnya lagi itu palatum mole. Nah, ini ada gambar dari tulang tengkoraknya. Kita lanjut. Nah, ini eh, batas lateralnya dari kafum nasi ya. Ada concha nasalis superior, concha nasalis medius, sama concha nasalis inferior. Terus ada recessus sphenoethmoidalis, terus ada meatus nasi superior et medius, ada ductus nasolacrimalis. Ini biasanya ada di praktikum ya teman-teman. Ini sinus frontalis, terus ini tuh yang apa menonjol itu itu concha nasalis superior, yang ini medius, yang ini inferior. Kalau sela-selanya itu meatus. Meatus nasi superior, meatus nasi medius, meatus nasi inferior. Terus kemudian ini masuk ke cavum oris. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada sinus paranasalis. Ada sinus maxillaris, ada sinus frontalis. Ya, ini sinus frontalis di sini. Terus ini ada sinus ethmoidalis yang anterior, ada sinus ethmoidalis posterior, sama sinus sphenoidalis. Nah, ini sinus sphenoidalis di sini. Terus 1, 2, 3 itu 1, 2, 3 itu meatus medius. Kalau yang 4 itu meatus superior. Kalau yang 5 sinus sphenoidalis ini recessus seponethmoidalis.
Ya, kita lanjut. Nah, ini gambarnya. Ini sinus frontalis tuh di depan. Terus ada ini sinus frontalis di sini. Terus ada konka superior, konka medius, sama konka yang inferior. Terus di sini belakangnya itu ada sinus sphenoidalis. Nah, ini ada foramen rotundum, terus visura orbitalis superior. Kalau di apa sih namanya? Di ronsen. Harus ini ada septum nasi. Septum nasi itu sekat rongga hidung. Ada cartilagus septalis. Nah, ini di sini yang biru ini cartilagus septalis. Kemudian ada lamina perpendikular os ethmoid. Ada os vomer, ada crista nasalis, os maxillaris, dan os palatina. Nah, vaskularisasinya ada arteri ethmoidalis anterior, ada arteri ethmoidalis posterior, ada arteri spenopalatina, sama arteri palatina mayor dan arteri nasalis lateralis. Nih, terus kita lanjut. Nah, ini gambarnya arteri ethmoidalis yang anterior, arteri yang ethmoidalis posterior, sama ada arteri spenopalatin. Terus ini sinus sphenoidalis tadi. Terus yang di atas ini sinus frontalis. Nah, ini inervasinya ada GSA dari nervus 1, terus dan nervus 2. GFE nervus 7 lewat ganglion spenopalatina atau pterygopalatina. Sama ada SVA nervus 1. Gambarnya ini. Oke, baik. Penjelasannya sudah selesai, teman-teman. Baik, saya buka sesi tanya jawab. Izin bertanya Kak Dina. Ya, silakan Kak Sila. Mengapa ya postur kepala dan leher yang buruk kayak semisal kita tuh lagi main HP terus nunduk terus lagi gitu kan, itu tuh bisa menyebabkan nyeri leher dan bahunya itu, otot-otot leher dan bahunya itu sakit. Nah, otot-otot leher mana aja sih yang terlibat Kak Dina? Mungkin bisa dijawab. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Kak Sila. Eh, Masuk ke kepala dan leher. Nah, ini tuh terkait dengan otot leher ya, Mbak Sila. Seperti mana kok ada gambarnya ya? Ini nih. Ada musculus sternocleidomastoideus, musculus SCM. Terus ada musculus trapezius dan kelompok dari otot prevertebralis tadi yang sudah dibahas. This is silly. Jadi otot leher mana saja yang terlibat itu ada musculus SCM. Musculus SCM. Kau. Nah, ini. Jadi otot-otot leher yang terlibat itu ini ada musculus sternocleidomastoideus, musculus SCM, terus ada musculus trapezius di belakang sini, musculus trapezius. Terus ada sekelompok otot dari prevertebralis yang tadi sudah dibahas di sini. Seperti itu, Mbak Sila. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih Kak Dina sudah cukup menjawab. Baik, dari Mbak Zara, apakah ada yang ditanyakan? Saat kita ngunyah itu Kak Dina, otot apa sih yang bekerja untuk membuka dan menutup mulut?
Terus mengapa sih mengunyah itu di sisi kayak di satu sisi terus menerus kayak kalau saya kan di sisi kiri terus. Nah itu tuh kayak bisa bikin rahang itu capek gitu. Oh, bikin saat kita mengunyah makanan, otot apa saja yang bekerja ya untuk membuka dan menutup mulut tadi ya, Mbak? Iya Kak. Oke, baik. Tadi otot pengunyah. Nah, ini otot pengunyah tadi itu otot-ototnya itu ada musculus masseter. Ini untuk yang menutup mulut. Terus ada musculus temporalis. Dan kalau yang untuk membuka itu ada pterygoideus lateralis sama ini tuh nanti diinervasi oleh nervus trigeminus, nervus 3 yang tadi ada 3 bagian ini. Nah, ini ada nervus ophthalmicus, ada nervus maxillaris sama nervus mandibularis seperti itu, Kak Zara. Jadi peran saraf yang menginervasi otot-otot pengunyah itu nervus trigeminus seperti itu. Apakah menjawab Mbak Zara? Iya sudah Kak Dina, sudah cukup. Oke, baik. Mohon maaf teman-teman, izin bertanya, apakah waktu saya masih ada? Iya, masih ada Mbak Dina, sekitar 5 menit lagi. Oke, baik. Izin melanjutkan materi ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan membahas fascia coli. Fascia coli itu di sini tuh bagian dari leher, lapisan-lapisannya itu ini. Terus ini fascia coli ada 3, lamina superficial di bagian permukaan superficial, ada yang lamina pretrachealis sama yang lamina prevertebralis. Ini yang lamina superficial itu di bagian anterior itu ada processus mastoideus. Processus mastoideus ini enggak ada. Nah ini terus ada yang di posterior itu ada ligamen nuke di otot-ototnya itu dibungkus oleh musculus trapezius, musculus omohyoid, dan musculus sternocleidomastoideus, musculus SCM. Nah ini di bagian superficial itu ada ini teman-teman. Nah ini musculus sternocleidomastoideus, musculus omohyoid, terus terus ada trapezius, musculus trapezius. Itu yang di superficial. Kalau yang di pretrachealis, nah ini yang fascia pretrachealis itu di sini. Ini yang warna biru. Yang warna biru itu di sini fascia pretrachealis, yang warna merah ini fascia superficial. Kalau yang oranye ini itu fascia di prevertebral. Nah, kita masuk ke yang pretrachealis, di bagian dorsal itu ada osioid. Osioid. Kemudian di melekat itu ada otot ada cartilago cricoidea manubrium sterni. Otot-ototnya ada glandula tiroid, ada musculus infrahyoid, ada trakea, ada laring sama faring. Ini trakea, terus glandula tiroid, udah. Terus kalau yang di lamina prevertebralis yang oranye ini itu di bagian anteriornya ada basis kranii. Terus kemudian ada ligamen nuke, di bagian posterior ada lamina superficialis, fascia cervical, otot-ototnya ada musculus prevertebralis, ada musculus scaleni yang diinervasi oleh nervus phrenikus, kemudian ada otot-otot punggung. Di antara otot tersebut terdapat sepat-sepat jaringan ikat. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada fascia coli. Nah, fascia coli ini ada lamina superficial yang tadi itu yang di bagian permukaan yang warna merah ini. Terus kalau yang warna biru itu lamina pretrachealis, yang warna oranye lamina prevertebralis. Di sini ada carotid sheath. Nah, ini carotid sheath ini yang di sini ini. Nah, carotid sheath ini berisi ada arteri carotis communis, ada vena jugularis interna sama nervus vagus. Tuh. Terus kita lanjut. Nah, ini trigonum cervicalis anterior yang di bagian anterior.
Yang di bagian anterior, bentar teman-teman. Di bagian anterior, nah ini ada di batas-batasnya, di bagian medial itu ada linea mediana coli. Untuk lateralnya ada musculus SCM, sternocleidomastoideus. Kalau di superior ada corpus mandibula. Oke, kita lanjut. Nah, ini gambarnya. Ini yang besar itu SCM, sternocleidomastoideus. Terus ada sternotiroid, ada muskulus sternohyoid, ada muskulus tirohyoid, kemudian ada muskulus stilohyoid, glandula submandibula, muskulus milohyoid di sini. Terus ada muskulus digastricus di sini. Kita lanjut. Nah, ini otot-otot suprahyoid, berarti otot yang di atasnya osioid ya. Nah, itu ada muskulus digastricus venter anterior. Ada musculus milohyoid, ada musculus digastricus venter superior, ada musculus tilohyoid, musculus geniohyoid, genioglossus sama hyoglossus. Kalau yang di otot-otot di infrahyoid itu berarti otot-otot yang ada di bawahnya osioid ya. Nah, itu ada sternohyoid, berarti dia itu menghubungkan muskulus yang dari sternum ke hyoid. Seperti itu. Kalau ini ada muskulus omohyoid venter superior, ada muskulus sternotiroid, berarti dia menghubungkan sternum ke tiroid. Kalau ada juga muskulus tirohyoid, berarti dia dari tiroid ke hyoid. Nah, semua ini tuh diinervasi dari ansa cervicalis kecuali musculus tirohyoid. Kalau musculus tirohyoid ini diinervasi oleh nervus 12. Seperti itu. Nah, ini dibagi menjadi ada 4. Ada trigonum submentalis, ada trigonum submandibularis, kemudian ada trigonum caroticum, dan yang terakhir ada trigonum muscularis. Itu. Kita lanjut. Tadi kan trigonum cervicalis yang anterior. Nah, sekarang kita masuk ke trigonum cervicalis posterior. Batas-batasnya di anterior itu ada SCM. Nah, ini sternocleidomastoideus yang besar ini. Dan di bagian posterior ada musculus trapezius. Nah, ini musculus trapezius itu di sini. Di bawah, di yang bawah itu ada clavicula. Ini os clavicula. Nah, dibagi oleh musculus omohyoid venter inferior. Terus ada trigonum occipitalis sama trigonum supraclavicularis. Itu. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada arteri karotis communis. Nah, arteri karotis komunis tadi ini kan termasuk karotid sheath ya. Nah, ini tuh ada arteri karotis eksterna, ada yang interna, sama ada yang arteri subclavia. Nah, yang eksterna ini terdapat di dalam trigonum caroticum yang dimana untuk memelihara struktur luar kepala dan leher. Cabang-cabangnya ada arteri tiroidea superior, dari tiroidea superior, ada arteri lingualis, ada arteri facialis, ada arteri occipitalis, ada arteri auricularis posterior, dan sebagainya. Nah, kita lanjut. Nah, untuk arteri karotis interna sekarang. Arteri karotis interna ini merupakan percabangan dari arteri karotis komunis. Yang di mana arteri karotis komunis itu setinggi os hyoideum. Nah, arteri karotis interna ini terletak pada musculus longus capitis. Di antara keduanya itu terdapat ganglion cervicalis superior dan juga truncus sympathicus yang pars cervicalis seperti itu. Nah, ini gambarnya. Oke, kita lanjut. Nah, arteri sekarang kita lanjut ke arteri subclavia. Nah, cabang-cabang dari arteri subclavia ini ada arteri vertebralis. Nah, ini arteri vertebralis ini. Terus ada arteri thoracica interna. Terus ada truncus tirocervicalis, ini truncus tirocervicalis. Terus yang terakhir ada truncus costocervicalis. Berarti dia dari costa ke cervical. Oke. Kita masuk yang terakhir untuk venanya. Ada vena yang di superficial, ada vena yang di profundus. Kalau yang di bagian superficial itu ada jugularis yang eksterna, ini jugularis eksterna, sama vena jugularis anterior. Untuk yang di bagian yang profundus, ada vena jugularis interna. Interna kan dalam, berarti dia itu termasuk profundus. Terus ada juga vena vertebralis. Seperti itu.
Oke, oke, baik, sudah teman-teman. Untuk penjelasan selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Mbak Sila. Izin bertanya, apakah waktunya sudah cukup? Sudah lebih dari cukup, Kak Dina. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman sudah menjelaskan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang maksimal. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mbak Sila. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kelenjar limfa atau kelenjar getah bening di leher yang terhubung dengan pembuluh limfa dan akhirnya bermuara ke trunkus thoracikus, di mana dia itu memiliki kelompok besar, yaitu ada kelenjar getah bening submentalis, yang kedua ada submandibularis, yang ketiga ada cervical superficialis, yang keempat ada cervical anterior, dan yang kelima ada cervical posterior. Nah, kelenjar getah bening submentalis itu menerima aliran limfa dari bibir bawah, dagu, dan depan lidah. Sedangkan yang submandibularis ini dia itu menerima dari regio facialis. Selanjutnya ada kelenjar getah bening cervicalis superficialis, dia itu dari kelenjar getah bening retroauricularis, parotideus, dan occipital. Lalu yang cervical anterior itu dia itu menerima dari larynx dan trakea. Sedangkan cervical posterior dia itu menerima aliran limfa dari kuduk dan bagian belakang kepala. Nah, apa aja sih saraf di daerah leher? Yang pertama itu ada nervus glossopharyngeus atau nervus 9, di mana dia itu merupakan cabang-cabangnya itu adalah nervus tympanicus, ramus auricularis, ramus caroticus, ramus pharyngeus, ramus motorius, dan ramus lingualis. Yang kedua itu ada nervus vagus, nervus 10, di mana cabangnya itu adalah ramus maningens, nervus laryngeus superior, ramus carotidi, ramus cardiaci, nervus laryngeus recurrens. Yang ketiga itu ada nervus accessorius atau nervus 11, di mana yaitu cabang dari pars cranialis dan spinalis. Lalu ada nervus hypoglossus, yaitu nervus 12, di mana cabangnya itu adalah ramus meningealis, ramus descendens, terus ramus tiroid, dan ramus lingualis. Nah, ini dia nervus vagus, nervus accessorius, terus nervus hypoglossus yang ini, sama tadi yang satunya, nah, glossofaring, yang ini. Selanjutnya, nah letaknya itu, eh, lalu selanjutnya ini ada plexus cervicalis, di mana letaknya itu di bagian posterior dari musculus sternocleidomastoideus dan vena jugularis interna. Sedangkan di bagian anterior, dia itu dari musculus levator scapula dan musculus cannulus medius. Cabang-cabangnya itu ada dua, yaitu cabang superficialis dan profundus. Di superficialis, dia itu ada nervus occipitalis minor, ada nervus auricularis magnus, nervus cutaneus coli, dan nervus supraclavicularis. Sedangkan di cabang profundus, dia itu ada ansa cervical dan nervus phrenicus. Nah, cabang-cabang plexus cervicalis ini dia itu memberi inervasi untuk kulit di daerah belakang kepala, di leher, pundak, dan otot-otot tertentu dari leher dan diafragma. Selanjutnya prevertebra, di, di mana otot-ototnya itu terdiri dari musculus longus coli, musculus longus tapitis, musculus calenus anterior, musculus calenus medius, dan musculus calenus posterior. Nah, hiatus caneli anterior ini adalah vena subclavia, sedangkan hiatus caneli posterior itu adalah arteri subclavia dan plexus brachialis.
Seperti ini gambarnya. Selanjutnya, struktur di bagian lateral koli. Yang pertama itu ada carotid sheath, di mana dia itu isinya ada arteri, vena, dan saraf vagus. Lalu yang kedua ada ansa cervicalis. Lalu yang ketiga ada nervus 9, glossofaring, nervus 10, nervus vagus, nervus 11 accessorius, dan plexus cervicalis dan cabang-cabangnya. Lalu yang keempat ini ada kelenjar getah bening cervicalis. Yang kelima ada cabang artery subclavia dan arteri carotis externa. Dan yang keenam ada truncus sympathicus pars cervicalis et ganglion cervicalis. Nah, ini dia ganglion cervicalis. Ini merupakan superior cervical ganglion. Ini symphatic trunk. Di sini ada middle cervical ganglion. Nah, ini yang inferiornya. Lalu di bagian anterior koli terdapat glandula tiroid, di mana dia itu divaskularisasi oleh arteri tiroidea superior, arteri tiroidea inferior, arteri tiroidea ima, dan vena tiroidea superior, inferior, dan ima. Nah, bagian-bagiannya itu ada lobus dextra sinistra, ada isthmus, dan lobus pyramidalis. Ini lobus dextra, lobus sinistra, ada isthmus di bagian sini, lalu lobus pyramidalis di sini, yang sebelah sini. Selanjutnya ada pharynx. Nah, pharynx ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nah, nasofaring ini batas-batasnya itu di adalah koane di anterior. Di posterior itu yaitu di dinding dorsal faring C1 dan 2. Lalu di bagian inferior itu adalah isthmus pharyngealis, di bagian lateral ada ostium tuba auditiva dan torus tubarius dan plica salpingofaring. Lalu di bagian superior itu ada tonsila pharyngeca di sebelah sini. Nah, apa aja sih otot-ototnya itu? Di otot faring ini dibagi menjadi dua, yaitu otot intrinsik juga ekstrinsik. Di otot intrinsik ini ada musculus constrictor, pharyngeus superior, medius, dan inferior. Di bagian ekstrinsik ini ada musculus faring yang diinervasi oleh plexus pharyngeus kecuali musculus styloparynx dan nervus 9. Seperti ini gambarnya nasofaring di sebelah sini. Lalu ada osofaring dan laringofaring. Nah, lalu ada laring di mana dia itu memiliki struktur kartilago, yaitu kartilago tiroid, krikoid, arytenoid, epiglotis, dan corniculatum. Nah, ruangannya itu ada vestibulum laring, vesticulus laring, dan cavitas infraglotis. Nah, cavitas infraglotis ini dibagi menjadi tiga, yaitu plica vocalis, musculus vocalis, dan ligamen vocalis. Diinervasi diinervasi oleh semua nervus laryngeus di motoriknya, dan semua untuk aduksi atau dilatator kecuali musculus cricoarytenoid posterior posticus. Nah, di bagian sensoriknya itu dia itu diinervasi oleh nervus laryngeus internus di atas plica vocalis, juga nervus laryngeus recurrens di bawah plica vocalis. Nah, selanjutnya ini ada scalp, di mana scalp ini dia itu apa kepanjangannya itu adalah S itu untuk skin kulit,
Lalu C itu ada connective tissue. Lalu yang A ini ada aponeurotica galea, yang L ini ada loose areolar tissue, dan yang P ini ada perikranium. Baik, itu materi dari Regio VCI dan KOLI. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kranium. Nah, kranium itu berfungsi untuk melindungi otak, membentuk wajah, dan menjadi tempat perlekatan otot kepala dan leher. Pertama ada osa kranial. Nah, di mana osa kranial ini dia itu dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu neurokranium yang melindungi otak, juga viscerokranium yang membentuk rangka wajah. Nah, yang ini yaitu yang neurokranium, sedangkan yang ini dia itu yang viscerokranium. Nah, di sini ada tulang neurokranium di mana ada ospa frontal, lalu parietal di sebelah parietal ada di sebelah sini, temporal di sebelah sini, occipital, sphenoidal itu di sini, terus ethmoidal itu di sini. Di mana fungsi utama dari neurokranium ini yaitu melindungi jaringan otak dan membentuk rongga kepala. Nah, os pari os frontal itu dia itu membentuk dahi, atap rongga mata yang ini, dan bagian depan dasar tengkorak. Ciri-cirinya itu dia itu memiliki sinus frontalis di bagian sini. Nah, terus itu dia itu berhubungan dengan tulang parietal dan tulang wajah. Nah, ini parietal. Berhubungan dengan frontal parietal di sini. Selanjutnya ada os parietal, di mana dia itu membentuk sisi atas dan samping tengkorak. Nah, ini sisi atas dan sampingnya di sebelah sini. Dia itu berhubungan dengan os frontal. Nah, os frontal, os temporal, dan os occipital. Lalu kita akan ke os temporal, di mana dia itu membentuk sisi bawah tengkorak dan sebagian rongga telinga. Nah, telinga kan di sini. Di sini. Bagian penting dari os temporal ini, dia itu ada meatus acousticus, yaitu saluran telinga, ada processus mastoideus dan processus styloideus. Fungsinya itu untuk melindungi organ pendengaran dan tempat pelekatan otot leher dan lidah. Nah, lalu ke os occipital, dia itu terletak di bagian belakang dan bawah tengkorak. Cirinya itu dia itu terdapat foramen magnum di mana tempat keluarnya sumsum tulang belakang, dan terdapat condylus occipital sendi dengan tulang atlas. Fungsinya dia itu untuk menghubungkan otak dengan medula spinalis dan menopang kepala di atas tulang leher. Lalu ada ospenoidal. Nah, ospenoidal itu yang ini. Tuh, yang ini. Dia itu disebut sebagai tulang kunci karena menghubungkan banyak tulang lain. Nah, ini di sini. Nah, tulang lainnya. Cirinya itu dia tuh berbentuk seperti kupu-kupu, terus memiliki sela tursika. Nah, fungsinya menyokong dasar otak dan menjadi jalur saraf dan pembuluh darah. Lalu ada etmoidal sebelah sini. Ini dia itu tulang tipis di antara rongga hidung dan juga rongga mata. Cirinya itu dia itu memiliki lamina cribrosa, tempat lewat saraf penciuman dan membentuk septum nasi. Fungsinya untuk membantu proses penciuman, juga membentuk struktur rongga hidung.
Selanjutnya ada tulang viscerocranium yang terdiri dari ini. Nah, dia itu ada maksila di bagian sini, lalu ada zygomatikum di oh tidak terlihat di sini sepertinya. Di sini mana sih? Kelihatan. Nah, zygomatikum terus ada nasal hidung ya. Ini os nasal. Terus ada palatum atau palatinum di sini. Lalu ada mandibula, cuma mandibulanya di sini nggak ada. Jadi itu ada mandibula, ada lacrimel, ada nasal tadi, sama ada vomer. Ini kan? Oh ini lacrimel. Nah, fungsinya itu untuk membentuk wajah dan membentuk rongga mulut juga hidung. Nah, maksila itu dia itu fungsinya membentuk rahang atas, menahan gigi atas, juga membentuk palatung burung. Dan mandibula, untuk mandibula, dia itu untuk membentuk rahang bawah dan satu-satunya tulang wajah yang bisa bergerak. Dan yang terpenting, dia itu untuk mengunyah juga berbicara seperti ini. Nah, jadi sudah itu saya jelaskan untuk materi kranium ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang meninges. Nah, meninges itu dia itu merupakan selaput yang membungkus dan melindungi otak dan juga sumsum tulang belakang. Meninges ini dia itu terdiri dari tiga lapisan, yaitu ada dura mater, ada arachnoid mater, dan pia mater. Dura mater ini dia itu yang paling kuat. Lalu arachnoid mater ini dia itu seperti jaring, dan pia mater ini yang paling tipis dan melekat di otak. Hmm. Nah, ini pia mater. Terus arachnoid mater itu di sini kok nggak ada ya? Nah, lanjut dura mater itu dia memiliki ciri utama, yaitu paling tebal, tidak elastis, lapisan terluar, dan dia itu memiliki dua lapisan. Yang pertama, ada endosteal yang menempel pada tulang, dan ada meningeal yang hampir menempel kecuali pada tempat sinus dura. Ini, nah ini dura mater. Oh, yang ini aramoid tadi. Endostealnya, ini meningealnya, ini kan dura mater. Ini meningialnya, terus endostelnya tuh yang ini. Nah, lanjut ke, oh ya, tetap dura mater, di mana dura mater ini di lapisan endosteal ini kan dia tuh menempel di periosteum, di mana hanya ada di encephalon dan tidak berlanjut ke medspin atau medula spinalis. Lalu yang kedua yaitu lapisan meningial, di mana dia itu merupakan dura meter utama. Dia itu juga melapisi otak, lalu lanjut sampai ke medspin, lalu melipat ke dalam membentuk empat septa. Ini dia, ada Fox cerebri, kedua ada Tentorium cerebri, lalu ada Fox cerebri, dan diafragma sela, di mana fungsi septa ini mencegah rotasi dan perpindahan otak. Ini.
tadi. Lalu ada, hah? Nah, Fox cerebri ini, cerebri, dia itu berbentuk bulan sabit yang melipat antara hemisfer cerebri. Mana Fox cerebri? Ini, di bagian sini. Ini gambarnya tidak jelas, tapi di praktikum itu pasti sudah kita sudah pernah kita lihat. Nah, yang kedua, dia itu ujung anterior yang menyempit menempel pada krista galii. Falx cerebri dia itu merupakan bagian posterior di bagian posterior dia itu melebar dan menyatu dengan permukaan atas tentorium cerebelli. Di bagian atas berisi sinus sagittalis superior dan di bagian bawah dia itu berisi sinus sagittal inferior. Sinus sagittal. Terusnya sih di sini sinus. Nah, ini sinus sagittal superior, terus sinus sagittal inferiornya yang ini. Lanjut ke tentorium cerebelli. Tentorium cerebelli itu dia itu berbentuk bulan sabit yang melipat sebagai atap fossa cranii posterior. Dia itu melapisi permukaan atas cerebellum, juga melapisi permukaan bawah lobus occipital. Di antara kedua tentorium ini berjalan sinus rectus, muara dari sinus sagittal inferior dan vena cerebri magna. Tapi lateralnya berjalan sinus ke transversus. Nah, ada Fox cerebelli. Dia juga berbentuk lipatan kecil, bentuknya itu sabit, dan nempel pada protuberantia occipitalis interna. Dia itu terletak antara dua hemisfer cerebellum. Nah, batas posteriornya itu dia itu berisi sinus occipital. Sedangkan pertemuan falx cerebelli, tentorium cerebelli berisi confluens sinum. Confluens sinum bermuara dari sinus sagittalis superior ke sinus dan sinus rectus juga sinus occipitalis. Lalu ada diafragma sela, di mana dia itu merupakan durameter yang jadi atap sela tursika, di mana ada bagian tengah berlubang ditembus infundibulum, dan yang ketiga itu ada merupakan bagian lateral sela tursika berjalan sinus cavernosus. Lalu diafragma sela ini berisi sinus intercavernosus. Bagian tengah ada infundibulum. Di sini tidak terlihat. Nah, ini kalau tampak dari inferior. Nah, lalu inervasi durameter. Durameter ini diinervasi oleh fossa cranii anterior dari nervus V1, lalu ada fossa cranii media dari ramus meningitis nervus V2 dan V3, lalu ada fossa cranii posterior dari nervus 10 plexus cervicalis kecuali tentorium dari nervus V1 dan dia ini tuh sensitif terhadap peregangan dan timbul nyeri kepala. Ini yang nervus P1 di sini, terus nervus tentori di sini, terus nervus ethmoidal anterior posterior di sini. Ya, banyak. Nah, vaskularisasi dari durameter, di mana dia itu divaskularisasi oleh arteri maxillaris interna, lalu arteri ethmoidal, arteri perineal ascendens, arteri occipitalis, dan arteri vertebralis. Ya, seperti ini vena-vena yang ada. Selanjutnya, arachnoid mater, di mana di mana dia itu eh, tidak memiliki pembuluh darah atau avaskular dan terletak di bawah dura mater dipisahkan spatium subdural. Di atasnya itu dia itu dipisahkan ruangan spatium subarachnoid yang berisi cairan cerebrospinal dan AV cerebri. Dia juga dilapisi mesotel seperti sarang laba-laba. Ini
Nah, ini arachnoid granulation, arachnoid matter, subarachnoid space, subdural space, arachnoid villi. Nah, arachnoid ini sudah lanjut ke subdural space dari arachnoid tadi. Subdural space ini di superior cerebral veins traverse the subdural space to reach the superior sagittal sinus and its lacunae. Nah, jika vena ini robek, dia itu akan terjadi hematoma subdural, pendarahan perlahan. Nah, selanjutnya ada subarachnoid space, di mana subarachnoid space ini merupakan ruangan sempit antara arachnoid mater dan pia mater. Dia itu pada beberapa tempat mengalami pelebaran ruangan, disebut sisterna. Ini macam-macamnya ada chiasmatic cistern, interpendicular cistern, terus ponticistern, cerebellomedullary cistern, dan superior cistern. Nah, ini dia ya mater tadi, terus arachnoid. Maaf teman-teman, saya lanjut lagi. Nah, ini dia pia mater, ini arachnoid, ini dura, dan ini dia tadi subarachnoid hemorrhage dan cerebral artery di sebelah sini. Lanjut ke pia mater. Nah, pia mater ini dia itu kayak pembuluh darah, di mana dia itu merupakan membran vaskular dengan lapisan mesotelium. Dia itu menempel pada jaringan cerebrum dan medspin, mengikuti sulcus dan lipatan gyrus. Nah, pia mater ini meluas mengikuti tempat keluarnya nervus cranialis dan bergabung dengan epineuroium. Lalu mengikuti masuknya vaskular ke jaringan otak dan membentuk telakroidea dan gabung dengan ependim menjadi plexus choroideus. Nah, ini gambarnya corpus callosum, vernix, choroidea, terus oh, internal cerebral veins, terus epithelial lining of ventricle. Selanjutnya ada ini yang eksternal cerebral vein tadi ada vena superior cerebral, superficial middle cerebral, deep middle cerebral dan yang lain-lain. Lalu areanya itu yang superior superficial ini dia tuh di lateral, deep middle ini di insula, subanas ini dia tuh di superior sagittalis sinus, sedangkan yang inferior anas F dia itu di inferior tentunya. Ya, ini juga di bagian internalnya ada vena thalamostrial di area basal ganglia thalamus, internal kapsula berseta dengan koroidal ya, sama juga areanya di situ. Nah, sudah. Terima kasih teman-teman. Sepertinya sampai segini saja penjelasan dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan. Izin bertanya Kak Sila, Ya, silakan Kak Zara. kenapa ya kayak kalau kena benturan keras di kepala itu bisa nyebabin sakit kepala yang hebat banget sampai-sampai ada yang pingsan. Itu meskipun tapi tuh kayak nggak ada lukanya gitu loh yang terbuka di kulit gitu. Jadi kayak nggak ada darah yang keluar gitu. Tapi kenapa ya kok bisa kayak gitu ya? Sudah Kak Sila, terima kasih. Eh, Benturan keras di kepala ya Kak Zara ya, benar ya? Ya, Sebentar di saya. Tadi itu dura mater. Nah, ini penjelasannya. Ih, bentar sebentar.
Aduh, astagfirullah. Saya- Kayaknya yang ini bukan ya, oh bukan. Ya, ya, ya. Sebentar ya. In... Eh, mana? Adalah pokoknya. Jadi jawabannya itu, ah, kenapa sih kalau kena benturan keras dan kepala itu bisa menyebabkan sakit kepala, walaupun tidak terluka di bagian luarnya ya. Jadi durameter ini, terusnya ada sih. Jadi durameter ini dia itu sangat sensitif terhadap regangan dan nyeri serta memiliki banyak pembuluh darah. Jadi kayak guncangan atau kayak pukulan tumpul itu dapat mengiritasi meninges dan pembuluh darah di ruang subarachnoid yang berisi cairan cerebrospinal sehingga hal itu menimbulkan nyeri atau gangguan kesadaran meski kulit itu tampak normal. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah dapat diterima, Mbak Zara, Kak Zara? Iya, bisa Kak, Sila. Terima kasih. Terima kasih kembali, Kak Zara. Mungkin Kak Dina ada yang ditanyakan? Oh ini loh, mungkin Kak Dina ada yang ditanyakan? Baik, Kak Sila izin bertanya, mengapa ketika kita mengalami benturan pada dahi, mengapa kita Mengapa ketika kita mengalami benturan pada dahi, pelipis, dan sekitar mata itu bisa berbahaya? Dan tulang apa saja sih di daerah tersebut yang melindungi otak serta organ mata? Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Dina. Nah, yang ditanyakan itu kan kenapa benturan di dahi, pelipis atau sekitar mata itu berbahaya. Nah, jadi kita harus mengetahui apa tulang apa saja sih yang terlibat. Jadi di kranium itu terdapat dahi di os frontal ya tadi. Lalu ada os etmoidal, os zygomatikum, yang dia di mana dia itu membentuk rongga mata. Sehingga jika terjadi benturan di bagian itu atau sekitaran itu, cedera ini berisiko mempengaruhi otak dan penglihatan. Makanya hal ini sangat berbahaya. Seperti itu, Kak Dina, mungkin eh, bisa diterima. Udah, Kak Sila. Terima kasih. Terima kasih kembali, Kak Dina. Baik, teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya sampai akhir. Mohon maaf bila saya ini pas menjelaskan kurang gimana gitu. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan. Untuk materinya, izin share screen ya. Baik, yang saya akan bacakan materinya di sini ada yang pertama ada vaskularisasi SSP. Nah, vaskularisasi sistem saraf pusat. Jadi SSP itu sistem saraf pusat. Jadi kan sistem saraf kan ada dua ya teman-teman ya, sistem saraf pusat sama medspin. Nah ini yang otak sama medspin. Yang medspin atau medula spinalis ini kepanjangannya itu supply arterial medula spinalis satu. Terus habis itu ada aliran darah vena medspin. Kemudian kalau vaskularisasi otak itu supply arterial otak dan juga aliran darah vena otak gitu. Jadi masing-masing lah ya. Kalau otak berarti ya arterial otak sama vena otak. Kalau
Medspin berarti arteri medspin sama vena medspin. Oke, lanjut. Kita bahas yang medspin dulu. Nah, suplai arterial medula spinalis. Itu ada tiga arteri longitudinal. Ada arteri spinalis anterior, itu tunggal. Arteri spinalis anterior yang ini tunggal, tunggal. Kemudian arteri spinalis posterior yang ini. Sepasang, ada apa sepasang. Oke, habis itu ada yang keduanya itu ada arteri spinalis anterior. Itu tuh dibagi lagi itu loh teman-teman pembagiannya. Itu yang pertama konfigurasi Y dari dua arteri vertebralis setinggi medula oblongata. Setinggi medula oblongata. Oke, kemudian berada di permukaan ventralis medula spinalis pada garis tengah. Ini ciri-cirinya teman-teman. Konfigurasi Y dari dua arteri vertebralis, ini dari kedua arteri vertebralis, ini setinggi medula oblongata, setinggi medong, jadi kayak di atas gitu. Kemudian untuk beradanya itu di tengah-tengah sini. Kemudian untuk yang arteri spinalis posterior, itu muncul dari arteri vertebralis. Nih, posterior ini muncul dari arteri vertebralis. Oke, arteri vertebralis atau arteri cerebralis inferior posterior. Mana ya? Ini nih nih. Nih, muncul dari sini. Muncul dari sini, ini ke sini. Jadi kalau yang anterior dari sini ke sini, kalau yang posterior dari sini ke sini, ke bawah ke dua ini. Kemudian permukaan posterolateral medula spinalis. Oke, kita lanjut. Nah, ini gambarannya medspin ini. Dari medong setinggi medula oblongata sampai bawah, sampai torakal, sampai lumbar itu. Lumbar berapa? Lumbar 2, kalau tidak salah. Suplai arterial medula spinalis. Oke, tadi kita bahas itu sama ya berarti ya. Kita lanjut di bawah servikal. Di bawah servikal atau C ya, vertebra torak vertebra yang servikal itu penguatan lewat anastomosis arteri radicularis. Yaitu yang pertama ada arteri cervical ascendant, arteri cervical ascendant yang ini teman-teman, arteri cervical ascendant yang ini. Kemudian ada arteri intercostalis. Nih, kemudian ada arteri lumbalis. Jadi urut ya teman-teman ya, sesuai nama vertebranya. Jadi kalau vertebra atau cervical berarti arteri cervical ascendant. Kemudian kalau vertebra torakal interkostal berarti arteri interkostal. Kemudian kalau vertebra lumbal arteri lumbalis seperti itu. Ini pada C6 ya, daerah C6, ini pada daerah C10, ini berarti C3, ini teman-teman daerahnya. Oke, kita lanjut aja. Kemudian arteri radicularis, di mana arteri ini melintasi foramina intervertebralis. Oke, kemudian sehingga ramus anterior dan ramus posterior. Kemudian ramus anterior ini melintasi bersama radix ventralis nervus spinalis. Nah, kemudian yang ramus posteriornya melintasi bersama radix dorsalis nervus spinalis. Arteri radiculis magna atau arteri Adam Kiewicz ini ya di lumbar 3 dan T8 dan torakal 8 dari arteri intercostalis ramus lateralis atau dari arteri lumbalis. Berarti kalau ada pertanyaan arteri Adam Kiewicz atau arteri radicularis magna itu dari mana? Dari arteri intercostalis ramus lateralis atau dari arteri lumbalis. Gampangannya arteri lumbalis gitu aja atau dari torakal 8 dan lumbar 3. Oke, ini potongan setinggi toraks tanpa anterosuperiornya ini ya, ini vaskularisasinya. Di sini ada arteri radicularis yang dibahas tadi, arteri radicularis ini radix.
Radicularis ini arteri radicularis. Ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini radicularis ya, teman-teman. Ini Adam Kiwis. Radicularis medullary artery. Oh, jadi ini kayak lebih ke akhirnya jadi radicularis. Jadi awalnya dari Adam Kiwis, jadi akhirnya radicularis gitu. Oke. Aliran darah vena, medulla spinalis. Jadi tadi kan bahas arteri, teman-teman. Sekarang kita bahas venanya. Untuk vena, itu mengikuti pola suplai arterinya pastinya. Ada 6 vena yang saling berhubungan. Di sini ada 6 vena. Yang pertama, vena spinalis anterior. Vena, vena spinalis anterior. Kemudian yang kedua, ini ya vena spinalis anterior ya. Kemudian yang kedua ada vena spinalis posterior. Nih, anterior, posterior. Ya teman-teman ya. Vena spinalis anterolateralis. Anterolateralis, anterolateralis. Mana ya anterolateral? Sepertinya ada, cuman tidak ada tulisannya aja di sini. Anterolateralis. Ya, kemudian untuk ada juga vena spinalis posterolateralis yang ini. Ya. Yang mengalirkan, vena ini tuh mengalirkan ke vena radicularis anterior dan posterior. Nih, radicularis anterior dan posterior. Nah, kemudian kemudian menjadi plexus venosus vertebralis internus atau plexus venosus epiduralis. Kemudian menjadi plexus venosus vertebralis externus. Nah, kemudian menjadi vena lumbalis ascendens, kemudian vena azygos dan vena hemiazygos. Jadi asal usulnya dari situ ya. Kalau kan kita kan terkenalnya vena azygos dan hemiazygos. Jadi asal usulnya itu dari dari vena-vena ini, dari atas ini, seperti itu. Kita lanjut aja. Nih, plexus venosus vertebralis internus ini. Oke, kita lanjut aja. Kemudian yang lanjutnya adalah vaskularisasi otak. Yang tadi kan medspin ya, sekarang yang otak. Nah, yang otak ini ada arterinya juga nih. Otak disuplai oleh arteri karotis interna dan arteri vertebralis. Jadi dari karotis interna dan juga vertebralis, vertebra tulang belakang. Di sepanjang lintasannya, ramus praterminal arteri karotis interna itu ada arteri hipofisis. Arteri hipofisis. Ini ya, arteri hipofisis yang superior, yang inferior. Oke. Itu nama lainnya neurohipofisis. Kemudian kedua ada arteri oftalmika atau di dalam atau orbita, sinus frontalis, sinus ethmoidalis, bagian frontalis kulit kepala dan dorsal hidung. Nah, itu yang kayak yang diinervasi gitu loh teman-teman. Arteri oftalmika, oftalmika. Oh, nggak ada singkatannya sih. Orbita, sinus frontalis, habis itu sinus ethmoidalis, bagian frontalis kulit kepala, dan dorsal hidung. Kemudian yang ketiga ada arteri choroidea anterior, yaitu tractus opticus, plexus choroides ventriculateralis, hippocampus, capsula interna, globus pallidus. Kemudian yang terakhir ada arteri communis posterior yang bergabung dengan arteri cerebri posterior, yaitu circulus willis. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia contoh gambarnya ya, teman-teman. Hipofisis, ini arteri hipofisis superior, yang ini inferior. Ini lebih lengkapnya, ini dari cerebri, dari medong sana, sampai ini vertebra, ini pastinya. Arteri cerebri posterior, meninggal media. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ada cervicalis profunda, carotis communis nih. Carotis communis sinistra, carotis communis, eh, carotis communis sinistra, carotis communis dextra. Balik deh ini deh, ya, dextra sinistra. Ini
Itu aorta ini, berarti udah bagian bawah ini. Suplai arterial otak, yaitu yang pertama ada cabang terminal arteri karotis terna bercabang. Yang pertama itu ada arteri cerebri anterior, dihubungkan oleh arteri ini arteri yang pertama arteri cerebri anterior, kemudian yang kedua ada arteri cerebri media, kemudian ada arteri cerebri anterior juga yang dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Nih. Cabang-cabangnya halus pada permukaan medial lobus frontalis dan parietalis. Kemudian yang ketiga ada arteri cerebri media. Itu terbesar dan terluas. Jadi kalau besok ada pertanyaan, arteri yang ada di otak, yang menyuplai otak, yang terbesar dan terluas itu arteri apa? Arteri cerebri media. Jadi yang tengah. Cerebrum, ya dari kata cerebrum, cerebri, media yang tengah. Oke, kita lanjut. Cabangnya permukaan lateral lobus frontalis pada sistem temporalis. Oke, ini arteri cerebri inferior et posterior. Nah, ini dia teman-teman ada arteri komunikasi posterior. Ternyata banyak juga ya arteri dalam otak kita itu. Nih, oke, kita lanjut. Arteri cerebri media. Nih, arteri cerebri media. Arteri cerebri. Oke. Nah, lanjut kita ke arteri vertebralis. Ada dari arteri vertebralis sendiri itu dari arteri subclavia. Subclavia. Sepertinya di atas, tapi di mana ya subclavia? Habis itu pada batas pons dan medong itu jadi arteri basilaris. Gitu, teman-teman. Jadi awalnya dari arteri subclavia, kemudian jadi arteri basilaris. Subclavia, basilaris. Jadi sulcus basilaris. Cabangnya ini ya, teman-teman. Oke, kemudian suplai arterial otak. Nah, itu tuh ada arteri basilaris. Nah, ada cerebralis inferior anterior, arteri labirinti, ada arteri pontis, ada arteri cerebralis superior, ada arteri cerebri posterior. Kemudian kita lanjut pada suplai arterial otak yang selanjutnya. Yang pertama ada regio otak. Wilayah otak itu ada batang otak, ada cerebellum, dan lobus occipitalis. Divaskularisasi oleh arteri basilaris dan arteri basilaris sistem vertebrobasilaris. Kemudian sistem karotis interna dan vertebrobasilaris ini dihubungkan oleh arteri communicans posterior, circulus arteriosus atau circulus willis. Jadi circulus willis itu sistem karotis interna yang dihubungkan dan vertebrobasilaris yang dihubungkan oleh arteri communicans gitu. Jadi ingat-ingatannya kalau circularis willis itu communicans gitu teman-teman. Maaf maaf. Oke, kemudian ini dia teman-teman ya. Yang kita bahas ini sirkulasi circulus willis. Nih, ada perforantes anterior, perforantes posterior. Kemudian selanjutnya suplai arterial otak. Ini arteri cerebri anterior, itu permukaan medial, lobus frontalis, dan parietalis. Kemudian untuk arteri cerebri media, permukaan lateral lobus frontalis, parietalis, dan temporalis. Untuk arteri cerebri posterior, korteks visual, lobus occipitalis, dan bagian inferomedialis lobus temporalis. Selanjutnya adalah vena. Yang pertama ada vena profunda, vena superficialis, dan sinus venosus duralis. Oke, vena profunda cerebri itu ada bagian internal otak depan. Dan juga vena thalamostriata dan vena choroidea. Kemudian jadi vena interna cerebri, kemudian jadi vena cerebri magna atau dari Galen. Kemudian jadi sinus rectus. Ini aliran darah vena otak ya teman-teman. Itu vena superficialis cerebri itu dalam kavitas subarachnoidea. Kemudian vena superior cerebri itu permukaan lateral hemisfer cerebri yaitu sinus sagittalis superior. Kan pernah dengar kan teman-teman ya sinus sagittalis superior. Kemudian vena media superficialis cerebri kemudian jadi sinus cavernosus
Kemudian dua vena anastomotik, yaitu vena anastomotik superior dan inferior. Itu yang superior jadi sinus sagittalis superior, SSS biasanya. Yang superior yang atas ini tengah-tengah, kemudian yang inferior jadi sinus transversus. Kemudian ini yang superficial, ini yang profunda cerebri. Kemudian jadi sinus venosus duralis. Oke, ini gambarnya. Oke. Oke, kita lanjut ke encephalon. Ini ya, teman-teman, ventrikel otak. Suatu ruangan atau rongga dalam otak yang berisi cairan cerebrospinalis. Jadi kalau ada ke CSS atau LCS itu cerebrospinalis, cerebrospinalis. Satu, ventrikel lateral dalam telencephalon. Kedua, ventrikel tertius dalam diencephalon. Ventrikel quadratus di dorsal pons dan medong. Kemudian berhubungan dengan ruangan subarachnoid. Jadi ada empat ya ventrikel-ventrikel dalam otak itu. Yang pertama di sini, yang kedua di sini, yang pertama ventrikel lateral dalam telencephalon sini, yang kedua ventrikel tertius di encephalon, kemudian yang ketiga ada ventrikel quartus di dorsal pons dan medong, kemudian berhubungan dengan ruangan subarachnoid. Oke, kita lanjut. Yang kita bahas dulu yang pertama ventrikel lateral di dalam telencephalon. Ini teman-teman, daerah sini. Daerah sini. Oke, terbagi menjadi kornu anterior, frontalis, centralis, kornu posterior, dan kornu inferior. Batas umumnya kranial, corpus callosum, dasarnya talamus, ada fornix, terus habis itu lateral nucleus caudatus, medialnya septum pellucidum, caudalnya cairan ke ventricle tertius. Atau biasanya disebut foramen Monro. Berarti kalau ada foramen Monro itu apa? Eh, Cairan kaudal ke ventricle tertius. Oke, ini tampak ini dari bawah ya teman-teman ya. Oke, kornu inferior. Nah, kornu inferior tampak temporal itu terdapat di hipokampus teman-teman ya. Baik, untuk ada juga fimbre hipokampus. Ini hipokampus teman-teman. Nah, kemudian ini fimbre of hippocampus. Kemudian pes dan digitation hippocampus. Habis itu ada eminensia kolateral sebagai dasar. Ke posterior ke eminensia juga trigonum kolateral. Oke, ini saya sampai halaman 81. Oke, ini ya teman-teman. Ini kornu tampak posterior ya teman-teman ya. Pada occipital lobus, trigonum kolateral dasar, salcar avis, pada bulbus kornu posterior. Ini sahabat. Kalau salcar avis. Oke, selanjutnya adalah ventricle tertius 3. Di tengah di encephalon, ada kranial dibatasi oleh fornix cerebri, kemudian anterior dibatasi chiasma opticum, bagian mata, kemudian lateralnya dibatasi oleh talamus dan hipotalamus, kemudian ke caudal lewat aqueductus sylvii ke ventricle quartus. Oke, oke, ini ya teman-teman ya. Ini optik chiasma, chiasma opticum. Ini anterior fornix, column fornix. Pineal gland. Oke, ini aqueductus auxiliii. Oke, seperti itu. Kemudian ventricle quartus 4, di mana yang pertama ada ventral dari cerebellum. Nih, ini ya 4, yang 3 di sini, yang 4 di sini. Kemudian ke caudal ada lanjutan kanalis centralis Medspin.
Kemudian ada foramen musca dan foramen McKendy ke ruang subarachnoid. Nah, batasnya itu anterior fossa rhomboidea. Kemudian superiornya velum medullaris superior dan inferiornya velum medullaris inferior. Ini hidrocephalus, hidrocephalus. Hidrocephalus di dalamnya ada komunikat dan non-komunikat. Fossa rhomboidea. Fossa rhomboidea. Oke, kita lanjut aja. Isinya ini ya teman-teman ya, ada trigonum hypoglossum, ada trigonum vagus, ada sulcus limitans, ada area vestibularis, nih basal ganglia dari corpus ini amigdala, jadi corpus striatum, kemudian dari corpus striatum itu jadi oleostriatum dan neostriatum, kemudian ini jadi caudat, nucleus caudatus dan putamen. Kemudian yang ini jadi yang poleostrium itu jadi globus pallidus. Nah, utamen sama globus pallidus jadi nukleus lentiformis. Kemudian seperti itu. Eh, kelewatan ya teman-teman. Kita lanjut. Yang lanjutnya ada ventriculus 4 quartus ya teman-teman ya. Bentuknya berlian berisi liquor. Kemudian ruangannya sisa di romben cenvalon. Kemudian melibatkan pons, medong, et cerebellum. Sudutnya untuk superior ada cerebri, untuk sinus inferiornya ada canalis centralis med spin. Ini ya teman-teman. Canalis centralis spin versus mesencephaly. Oke. Ini sampai 26 aja ya. Oke, kemudian ini batas atapnya, pedunculus cerebri superior et velum, medullari atap, atap inferior, velum medullari posterior. Ini velum medullari superiusnya yang ini yang inferius. Jadi itu eh, untuk yang anteriornya, mana ya anteriornya nggak ditulisin nih. Velum medullari ini superior, superius, inferior, inferius. Yang anterior mana ya? Oke. Kemudian ada frenulum peli. Ini. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ventriculus 4 quartus. Kita masih membahas ini. The velum medullari posterior, yaitu lapisan ependim bagian dalam piameter di bagian luar berjalan dari velum medullari anterior. Kemudian tenia ventriculus quartus atau clava akhirnya menyempit dan menghilang pada opex nih. Tuh. Kemudian yang kedua plexus choroideus ventricus quartus itu pembelahan darah kapiler yang menonjol pada atap ventriculus quartus dilapisi diameter et epitel gitu teman-teman. Ada foramennya juga di ventriculus 4 itu. Yang pertama ada apertura mediana ventricularis quartus atau foramen McKendy. Letaknya di ventral dari opex. Nih. Yang kedua ada apertura lateralis ventriculus quartus atau foramen Lusca. Letaknya kaki dari recessus lateralis. Lusca. Nggak ada. Dasar ventriculus, ini dasarnya ya teman-teman ya, dibentuk dorsal pons, dibentuk oleh dorsal pons et pars cranial dari medul. Kemudian yang tengah itu ada sulcus atau visura mediana. Kemudian ada sinistra, ada dextra, ada tonjolan eminensia mediana. Di dalam hipoglossi, gini ya teman-teman. Ya sudah. Oke, bisa kan menyinggung sedikit tentang ini teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman ya, kalau praktikum ini kayaknya keluar. Ini ada ventriculus lateralis yang kita bahas tadi. Kemudian untuk yang ini, yang putih ini kan beda ya teman-teman warnanya teman-teman ya. Ini yang putih ini yaitu disebut kapsula interna pars retrolentiformis. Kemudian kita naik ke atas. Oke, kalau ke atas ini ada hitam-hitam ini,
ngeblur ya. Hitam ini namanya kapsula ekstrema. Jadi urut ya dari luar ini ekstrema. Aduh, untuk yang putih adalah claustrum, untuk yang hitam lagi itu kapsula eksterna. Atau itu ya teman-teman ini ya. Putih hitam putih ya kurang jelas. Yang pasti urut dari luar itu kapsula ekstrema, claustrum, kapsula eksterna. Kemudian yang ini adalah putamen yang besar ini. Kemudian yang sini ada lagi, tapi saya belum menamai. Terus yang ini kapsula interna yang di antara ini ya, di antara hitam-hitam. Yang ini adalah nukleus caudatus, caput nukleus caudatus seperti itu. Ini ya teman-teman nervusnya, nervus olfactorius, nervus opticus, nervus oculomotorius, nervus trigeminus. Nah, seperti ini. Oke, ini lamina recti. Oke. Oke, untuk yang ini kita bahas sedikit. Nah, ini adalah chiasma opticum, teman-teman. Ada glandula pituitariae. Nih, kemudian, ini sebenarnya bukan punya aku deh. Atau, oh iya, bukan punya aku ini. Sebentar ya, teman-teman ya. Mau ada masih ada waktunya. Oke, seperti itu teman-teman. Ini pons. Ini tegmentum. Ada tegmentum mesencephaly. Commissura posterior. Ini juga. Oke, sekian dari saya. Mungkin kurang jelas, mungkin bisa ada yang ditanyakan teman-teman. Saya membuka sesi tanya jawab. Izin bertanya, Kak Zara. Em, mengapa, eh, kenapa ketika kita, apa sih? Kenapa kita bisa menjaga keseimbangan saat naik motor apa? Oh, pada saat kita naik motor atau berjalan di jalan yang licin, kenapa kita itu bisa menjaga keseimbangan? Gitu. Oke, terima Terima kasih kasih. Kak Dina. Ya, karena kita tuh memiliki yang namanya cerebellum. Nah, di mana cerebellum itu merupakan otak kecil. Jadi dalam otak itu ada yang namanya otak kecil cerebellum. Itu tuh memang dari sananya Allah itu kayak mengatur cerebellum ini untuk mengatur keseimbangan, menjaga keseimbangan tubuh kita. Jadi dia ini yang mengatur keseimbangan satu, habis itu mengordinasi gerak tubuh kita dengan ketepatan gerakan gitu. Jadi kalau kita naik motor kok bisa sih bisa menyeimbangkan itu karena adanya otak kecil kita ini gitu, Kak Dina. Baik, apakah sudah menjawab, Kak Dina? Baik, sudah Kak Zara, terima kasih. Oke, sama-sama untuk Kak Sila. Boleh bertanya, Kak Sila? Baik, izin bertanya ya Kak Zahra. Nah, Ya, eh, tadi itu saya kan masak mie ya. Terus itu gak sengaja kena panci yang lagi ngerebus mie. Nah, saya nih refleks eh, apa apa itu namanya? Refleksnya itu kan terkena panci. Refleks menarik tangan saya kembali. Nah, itu kenapa ya kok bisa kayak gitu? Kok bisa refleksnya tuh cepet banget gitu Kak Zahra? Mungkin bisa dijawab Kak Zahra? oke. Eh, itu merupakan karena otak kita, ensefalon kita itu kayak kan menerima sinyal nih eh, dari kita tuh kayak megang itu, oh panas itu menerima sinyal. Habis itu dari saraf sensorik itu kita tuh lalu saraf sensoriknya itu mengirim perintah cepat ke melalui saraf motorik ke otot untuk menarik tangan gitu. Nah, proses ini tuh melibatkan korteks sensorik, batang otak, dan refleks
final. Seperti itu Kak Sila. Contohnya ya kayak tadi, kayak pegang panci panas itu langsung refleks narik gitu. Karena emang dari kita kayak apa ya namanya ya, kalau kayak tangan megang panas itu kan langsung panas ya. Kemudian itu kita tuh ada saraf yang ditransfer atau menuju ke otak, mengirim sinyal impuls saraf ke otak. Maksud itu otaknya itu turun ke otot itu supaya nggak narik lagi gitu. Set gitu. Gitu Kak Sila. Apakah sudah menjawab, Kak Sila? Cukup menjawab, Kak Zara. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Sila. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Telah selesai ya teman-teman untuk materi pada pertemuan 9 dan 10. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin bisa di lain waktu ya teman-teman. Baik, terima kasih. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan perbuatan perkataan yang tidak kami sengaja maupun disengaja. Baik, kami undur diri. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.